Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Umi Alfat. Di video kali ini saya ingin berbagi tips cara menyimpan bumbu masak, terutama bawang, cabai, dan rempah-rempah agar tahan lama. Oke, langsung saja. Yang pertama, cara menyimpan daun bawang. Nah, biasanya saya kalau udah beli daun bawang itu langsung dipotong-potong seperti ini. Dan ini nggak dicuci dulu, jadi langsung dipotong-potong. Nah, ini tuh sebenarnya daun bawang yang sudah ada di kulkas 1 pekan yang lalu. Saya keluarkan lagi, saya cek lagi apakah ada yang layu atau tidak. Nah, dan ternyata ini ada 3 potong mungkin ya, yang sudah layu dari sekian banyak daun bawang. Yang segernya ini saya masukin ke plastik kecil seperti ini. Saya bagi 2, jadi 2 plastik. Sebenarnya bebas mau plastiknya besar atau plastiknya kecil, jadi bebas ukurannya yang ada aja. Karena adanya yang kecil jadi saya pakai plastik yang kecil. Biasanya saya beli bawang daun itu nggak banyak ya, paling Rp2.000. Lalu kemudian ya saya simpan seperti ini dan cukup untuk 1 pekan, bahkan lebih dari 1 pekan, tergantung pemakaian sebenarnya ya. Oke, setelah selesai nih diplastikin kayak gini, nah kemudian dilipat. Biasanya pakai hektar sih, tapi ini dilipat aja karena hektarnya habis. Lalu kemudian disimpan di wadah yang tertutup. Bebas mau pakai tin wall atau pakai wadah yang khusus food prep juga boleh. Yang penting wadahnya tertutup ya, ada tutupnya seperti ini. Oke, setelah selesai disimpan di kulkas di bagian bawah atau di samping kalau saya. Berikutnya ini ada bawang putih. Nah, teman-teman percaya atau tidak, ini saya beli bawang putih 1 bulan yang lalu. Lebih tepatnya ini H-1 lebaran ya belinya. Tapi Masya Allah bisa dilihat masih segar, masih bagus ya. Masih bisa dipakai masak. Nah, biasanya nih saya kalau bawang putih itu dikupas terlebih dahulu, lalu kemudian dimasukin ke plastik seperti ini, plastik bening, plastiknya plastik bening. Kemudian sama seperti penyimpanan bawang daun, setelah dimasukin plastik ya, jangan lupa ditali atau dilipat atau di hektar, lalu dimasukin ke wadah seperti ini, mau tinol atau wadah food prep silakan bebas, yang adanya di rumah yang mana. Disimpan di wadah seperti ini, lalu kemudian ya sama ditutup, disimpan di kulkas bawah. Begitu pula bawang merah, sama ya penyimpanannya. Setelah dikupas disimpan di plastik, kemudian disimpan di wadah tertutup. Jadi biasanya saya disatukan bawang merah, bawang putih. Kalau ada bawang bombay disatukan juga. Sama juga penyimpanan bawang bombay seperti bawang putih dan bawang merah. Ditutup, jangan lupa wadahnya, disimpan di kulkas bagian bawah. Berikutnya cabai hijau. Ini ada nyempil 1 sih cabai hijaunya ya, tapi banyaknya cabai gendot. Nah, ini juga sama, ini saya belinya 1 bulan yang lalu, H-1 lebaran, tapi masih ada sampai sekarang karena jarang dipakai masak ya, karena pedas kalau cabai gendot tuh. Ini juga sama, penyimpanannya sama, tanpa dicuci. Biasanya kalau saya tanpa dicuci dulu, jadi langsung masuk ke plastik, dari plastik masukin wadah. Dicucinya kapan? Dicucinya ketika mau dipakai. Ditutup jangan lupa, lalu kemudian disimpan di kulkas bagian bawah. Oke, selanjutnya ini ada rempah-rempah. Ini ada lengkuas, ada jahe, dan juga ada kunyit. Ini juga sama teman-teman, sisa lebaran ya, sisa masak lebaran masih ada sampai sekarang karena memang jarang dipakai juga. Yang paling sering dipakai biasanya jahe. Ini penyimpanannya sama, di plastik, kemudian disimpan di wadah.
Biasanya saya kalau beli itu nggak suka dicuci dulu ya, jadi langsung dimasukin plastik aja, makanya tuh kelihatan plastiknya kotor. Tapi kalau misalnya mau dicuci nggak apa-apa, atau misalnya mau dilap seperti ini ya, pakai tisu agar tidak terlalu kotor juga nggak apa-apa gitu. Senyamannya aja, mau dicuci dulu atau misalnya enggak, atau mau dilap-lap seperti ini pakai tisu juga silahkan. Yang penting dimasukin ke plastik, lalu kemudian nanti plastiknya ditali juga atau dihektar ya, atau dilipat saja nggak masalah. Di plastik bening jangan lupa, dan simpan di wadah tertutup. Menurut saya cara ini membuat rempah-rempah jadi tahan lama. Biasanya kalau hanya disimpan di luar itu jadi cepet kering dan akhirnya nggak kepake. Sayang kan ya? Nah, ini penyimpanan rempah-rempah sama di kulkas bagian bawah. Pokoknya semuanya di kulkas bagian bawah. Daun bawang dan rempah-rempah terutama itu diusahakan tidak sampai beku. Kenapa? Jadi pengalaman saya, ketika rempah-rempah itu beku, kemudian kita pakai, lalu disimpan lama di suhu ruang, itu jadi rempah-rempahnya jadi lembek gitu ya, jadi berair, jadi lembek, pokoknya jadi nggak bisa dipakai. Sama daun bawang juga begitu, jadi usahakan tidak sampai beku. Jadi kalau misalnya mau di freezer sekalian, dan selalu disimpan di freezer, jangan di freezer lalu di kulkas bawah, apalagi di suhu ruang, itu pasti jadi bikin beda ya, secara apa namanya, teksturnya, kemudian secara baunya juga jadi beda, jadi nggak wangi lagi gitu. Oke, terakhir ini menyimpan kemiri. Pengalaman saya kalau misalnya nyimpan kemiri di luar di suhu ruang, itu apalagi di plastik seperti ini ya, itu cepat banget busuk, jadi kering, pokoknya jadi busuk hitam gitu ya. Nah, salah satu caranya agar tahan lama, sama juga di plastik, disimpan di wadah tertutup atau wadah kedap udara seperti ini, disimpannya di kulkas bawah atau di samping boleh. Oke, itu teman-teman, tips menyimpan bumbu masak agar lebih tahan lama, agar lebih awet. Untuk teman-teman boleh dicoba di rumah ya, siapa tahu tips ini juga cocok untuk teman-teman semua. Untuk saya pribadi, jujur ini metode atau cara yang paling pas, yang paling cocok untuk menyimpan bumbu-bumbu agar lebih awet dan tahan lama. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.